Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Manisnya Ilmu, belajar berbagai hal. Pada video kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang pengantar ilmu geografi yang saya ampu pada semester genap ini. Adapun untuk mata kuliah pengantar ilmu geografi ini, sebelum kita lanjut silahkan di subscribe, like, and share dulu agar Anda tidak ketinggalan video-video perkuliahan melalui channel Baca Ilmu ke depannya. Dalam pengantar ilmu geografi ini, yang pertama saya memperkenalkan identitas mata kuliah. Nama mata kuliah pengantar ilmu geografi semester 2 3 SKS, program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Adapun kompetensi mata kuliah yang akan dicapai setelah pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester, yaitu mahasiswa memahami pola kegiatan perekonomian penduduk, penggunaan lahan, dan pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik permukaan bumi. Untuk distribusi materi, yang pertama bagian 1 pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan kita akan berbicara banyak hal tentang kontrak perkuliahan selama 1 semester, yaitu dalam video yang Anda tonton pada saat sekarang ini. Pada bagian 2 kita akan membahas hakikat dan ruang lingkup geografi. Bagian 3 litosfer. Bagian 4 ada atmosfer. Bagian 5 hidrosfer. Pada bagian 6 kita akan membahas peta, atlas, dan globe. Bagian 7 mitigasi dan adaptasi bencana alam. Bagian 8 kependudukan dalam suatu wilayah. Bagian ke-9 kaitan antara kondisi geografi, penduduk, dan aktivitas perekonomian. Dan yang terakhir pada bagian 10 kelestarian lingkungan hidup dan AMDAL. Adapun untuk sumber referensi, yang pertama ada Aronoff S tahun 1989 dengan judul buku Geographic Information System a Management Perspective Ontario. WDL Publication. Ada Dul Bahri tahun 1996 dengan judul buku Sistem Informasi Geografi, Yogyakarta UGM Press. Yang ketiga ada Lilesan dan Kiefer 1990 Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra, Yogyakarta UGM Press. Yang selanjutnya ada Meruli Sinaga, Neil Wilfred tahun 1999, buku-buku yang lama ini ya. Nur Said Sematmaja tahun 1981. Dan untuk aktivitas perkuliahan pada masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini, aktivitas perkuliahan dilaksanakan secara hibrid, yaitu kombinasi antara pembelajaran secara klasikal atau pertemuan di kelas dan pembelajaran secara daring online dengan menggunakan perangkat komputer dan Android, video YouTube, WA Group, Zoom, dan lain-lain. Hal ini ditujukan untuk menunjang efektivitas perkuliahan pengantar ilmu geografi. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya, silakan Anda mengikuti perkuliahan ini dengan baik secara face to face di dalam ruangan atau melalui online. Untuk presentasi penerapan hybrid learning ini secara klasikal 50%, daring atau online 50%. Jadi kalau kita menerapkan hybrid learning ini 50% untuk pertemuan dalam kelas dan 50% pertemuan secara daring atau secara virtual, baik melalui video YouTube, Zoom meeting, ataupun melalui WA Group. Sehingga dengan penerapan hybrid learning ini diharapkan mahasiswa tidak terlalu boros tidak terbebani dengan kuota, dan pembelajaran atau perkuliahan tetap berjalan.
di mana saja dan kapan saja secara selama tersambung dengan internet. Untuk penilaian, ya, tidak kalah pentingnya bahwa setelah mahasiswa, ya, selama mengikuti perkuliahan, yang terakhir ada sesi penilaian. Dalam pemberian nilai, perhatian dipusatkan kepada aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 20%. Yang kedua, keterlibatan mahasiswa dalam interaksi kelas secara umum, baik secara virtual maupun face-to-face dalam ruangan sebesar 12,5%. Untuk kualitas karya tulis dan presentasi serta balikan lisan yang diberikan kepada sesama rekan atau saat diskusi, ya, itu dengan presentasi 12,5%. Dan diskusi kelompok, ya, diskusi kelompok yang dimaksudkan di atas ini dilakukan dengan membuat video presentasi. Kualitas video yang terbaik akan diupload di channel YouTube dosen pengampu mata kuliah dengan channel Ihsan Nisan tadi. Kualitas jawaban-jawaban dalam ujian tengah semester 25%. Yang terakhir, kualitas jawaban-jawaban dalam ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%, sehingga totalnya adalah 100%. Untuk lebih memahami bagaimana penilaian ini dilaksanakan, ya, saya berusaha melakukannya dengan yang terbaik agar mahasiswa dapat mengukur aktivitasnya selama mengikuti perkuliahan ini. Adapun aplikasi dari penilaian ini, ya, kita sama-sama tengok. Nah, misalkan sekarang seperti ini, ya. Adapun ini adalah bagian dari absensi, ya, pendidikan ekonomi, program studi pendidikan ekonomi, mata kuliah pengantar ilmu geografi, dosen pengampu Ihsan MPD semester 2. Untuk indikator atau sumber penilaian itu, ya, ada absensi, ABS, absensi, singkatan dari TGS, ya, tugas, UTS, ujian tengah semester, dan UAS. Ada 4 komponen utama yang yang menentukan mahasiswa tersebut apakah lulus pada mata kuliah ini atau tidak. Kita langsung saja mempraktikannya. Untuk absensi tadi sudah 20%, ya. 20%. Untuk presentasi tugas di sini tadi 25%, ya. Untuk UTS, presentasi dari UTS ini juga 25%, dan ujian akhir semester adalah 30%. 30%. Misalkan sekarang, ya, ada kolom nilai akhir terdiri atas angka dan huruf, angka kuantitatif dan huruf sebagai kualitatif. Keterangan, ya, karena ini belum ada nilainya, ya, rata-rata semuanya tidak, ya. Untuk yang menempuh mata kuliah pengantar ilmu geografi berdasarkan absen yang sudah saya buat ini, yaitu sebanyak 20 orang mahasiswa. Sebagai contoh, ya, Eni Mulyana, ya, dengan absensi 20%. Misalkan presentasi kehadirannya baik secara daring ataupun face to face di dalam ruangan itu sebesar katakanlah 90%, ya. Untuk tugas dia mendapat 86. Untuk UTS katakanlah 76, dan untuk UAS mendapat 84. Maka dalam jumlah nilai, ya, nilai akhirnya sebesar 83,7 dengan nilai A, keterangan lulus. Sebagai contoh lagi, misalkan baik Devia Anggraini Hidayati
ya. Absensi katakanlah 50% misalkan. Tugas jarang sekali, yang presentasinya 46 misalnya. Untuk UTS 65, dan untuk UAS misalnya mendapatkan 67%, ya 60 skor UASnya itu 67, maka total nilai akhirnya ialah 57,9 dengan kriteria kualitatif nilai D, maka di sini dia tidak lulus. Jadi oleh karena itu, agar mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu geografi ini lulus dengan nilai yang terbaik, maka silahkan keempat komponen sebagai indikator penilaian ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Baik, seperti itu dia pengantar perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar ilmu geografi ini. Semoga mendapatkan pemahaman yang lebih baik, rajin dalam mengikuti perkuliahan. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.